Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan seputar aplikasi Rocket. Di sini saya pakai Rocket 3 ya. Kemarin sempat ada yang nanya aplikasi ini tuh fiturnya apa aja. Oke, pertama saya jelaskan. Di sini saya pakai Rocket 3 build 2 ya, dari rocketpulsa.id. Ini saya menggunakan versi free. Kemarin kebetulan ada promo dengan versi free. Tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Ada batasan ya. Pertama saya jelaskan dari Rocket Pulsa versi free ini, pertama masa aktif tuh kalau nggak salah 360 hari. Kemudian maksimal transaksi itu 20.000 transaksi. Jadi kalau misalkan waktu masa aktifnya habis atau transaksinya udah sampai 20.000, itu kita harus membeli lisensi yang original. Ini tuh transaksi termasuk transaksi sukses atau gagal, dia tuh masuk ke sini. Jadi kalau misalkan kita gagal atau sukses, itu akan otomatis bertambah. Jadi pastikan kita memilih vendor pulsa yang memang jarang gangguan. Itu yang pertama. Kemudian fiturnya di sini ada fitur apa aja. Pertama di sini ada dashboard. Ini hanya untuk menampilkan ini aja sama lisensi. Kemudian manufaktur ini nggak ada karena saya versi free. Kemudian di sini menu outlet. Kita tambahkan outlet sesuai yang kita daftarkan, mulai dari kode, nama, kota, nomor HP transaksi, dan pengelompokan. Kita mau bikin pengelompokan agen berdasarkan ketentuan ya, nanti dijelaskan di selanjutnya. Kemudian ini status, kalau misalkan kita daftarkan otomatis status aktif, atau kita misalkan pending dengan ketentuan misalkan agennya memang diaktifkannya nanti atau semacamnya. Kemudian di sini ada nomor transaksinya ya, bisa kita tambahkan banyak. Pertama nomor handphone, XMPP, Telegram, WA, API, app sama IP. Tapi untuk app, API sama IP ini saya belum sempat coba karena dari versi free ini memang disupport atau enggak, saya belum tanya juga ke developernya. Kemudian lanjut menu, ini menu deposit. Karena belum ada deposit, contoh saya ambil yang kemarin. Jadi ketika kita isi deposit, otomatis dia masuk ke sini. Ini udah lunas, nanti kita bisa setting dia memang nggak bayar tunai, maksudnya nggak kontan, nggak cash. Kita bisa setting misalkan dia hutang ya masuknya. Kemudian menu selanjutnya ada vendor. Ini vendornya nanti yang kita pilih. Kita vendor yang mana, pastikan vendornya yang memang minim gangguan, atau bisa menggunakan chip per provider. Bagusnya sih pakai chip, tapi untuk pertama ini saya pakai multi chip dulu untuk coba. Kemudian ini menu produk, ada Axis data, pulsa, dana. Ini kita masukkan sesuai produk kita, karena saya pakai multi chip jadi banyak yang bisa diinputkan. Kemudian ini transaksi. Di sini ada elektronik, fisik, pasca bayar. Oh ya, untuk pasca bayar ini versi free tidak disupport, jadi tidak bisa melakukan transaksi pasca bayar. Untuk fisik infonya bisa, cuman saya belum sempat coba. Elektronik, jadi ini pesannya untuk status pending, terkirim dan semacamnya tuh di sini. Kebetulan ini aman karena saya memang baru memiliki beberapa agen. Ini contoh transaksi suksesnya. Ada satu gagal, kita contoh pundurin ke bulan Agustus. Nah, ini transaksi yang sudah dilakukan selama beberapa hari ini. Kemudian di sini ada menu chat. Oh, ini chat dari outlet, inbox dari vendor, inbox komplain. Ini sebenarnya kita sesuaikan aja ya, maksudnya kita keperluannya dari mana. Kalau outlet kan dari outlet mengirim ke kita. Kemudian dari inbox vendor, ini vendor ketika outlet mengirim ke kita kirim otomatis ke vendor akan memberikan reply-nya.
kita ini ke sini, ini inbox komplain. Kalau misalkan dari outlet ada komplainan, ini langsung masuk ke sini. Kemudian ini outbox outlet atau pesan reply dari vendor. Pesan reply vendor ke sini diteruskan ke outbox outlet. Nanti masuk ke center di agen. Kemudian ini menu tiket, ini untuk sistem deposit otomatis. Jadi sistemnya via transfer bank, nanti ada tiket di sini masuk. Ketika ada masuk rekening sesuai nominal, maka dia akan otomatis isi deposit sendiri, nanti muncul di sini untuk deposit suksesnya. Kemudian ini saldo komisi bank, sebenarnya ini kita sesuaikan aja ya. Untuk saldonya kita mau isi saldo ke agen kita berapa dan seterusnya. Kemudian di sini ada menu setting. Nah, di sini yang paling penting tuh di menu setting, karena semua fitur berkaitan dengan menu setting. Mulai dari forward ini untuk meneruskan, kalau saya cek ini tuh meneruskan dari sistem bank. Sistem bank nanti ketika ada masuk tiket, si agen udah transfer, nah nanti di forward di sini. Jadi dia langsung masuk ke nomor saya sama ID Telegram saya ketika ada deposit yang request deposit ataupun udah sukses deposit, itu ada notifikasi ke nomor ini. Ini juga bisa di setting maksimal telat SMS diterima 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit maka akan diminta untuk mengirimkan ulang atau ini dijadikan gagal. Minimal rebate 50.000, ini lebih dalam lagi ya, rebate untuk downline. Kemudian ini minimal deposit 50.000. Nah, ini untuk maintenance, ketika ini diaktifkan otomatis semua transaksi dibatalkan karena posisi sedang maintenance. Lanjut data master. Nah, di sini ini semua produk diinputkan di sini berdasarkan kategorinya, ada Dana, Gojek Driver, GoPay, Grab Driver dan semacamnya. Ini untuk pasca bayar, kemarin saya sempat coba, ternyata memang benar gak bisa. Di sini tipe SN, ini kita harus mengerti dulu sistem replay dan semacamnya dari vendor. Nanti itu harus banyak komunikasi dengan vendor karena kita mungkin membutuhkan beberapa SN yang ditambahkan. Kemudian ada grup, ini untuk grup agen. Contohnya saya bikin grup agen full promo, agen pulsa dan PLN. Berarti agen pulsa dan PLN ini dia tidak bisa melakukan transaksi pasca bayar fisik, tidak bisa menambah downline, tidak bisa menambah nomor transaksi sendiri. Jadi harus konfirmasi dulu ke admin. Itu jadi hanya beberapa yang bisa diakses. Kalau misalkan agen full promo atau agen full ini dia semua diakses, meskipun ini pasca bayar memang belum aktif karena masih versi free. Kemudian prefix ini menentukan nomor. Kalau nomor eksis awalannya 083, Indosat awalan 0814, 0815 dan semacamnya. Untuk lainnya ini bisa digunakan untuk transaksi seperti PLN, kemudian nomor-nomor yang memang tidak berkaitan dengan nomor provider. Kemudian format transaksi di sini banyak. Ada format transaksi cek saldo, cek downline, ganti PIN, komplain, tambah transaksi, reset PIN, top up dan yang lainnya. Kemudian pesan reply. Nah, ini pesan reply udah otomatis dari developer aplikasi. Maksudnya dari aplikasinya udah bawaannya. Jadi memang kita harus sesuaikan dulu. Sebenarnya kita harus berpikir panjang ketika mau buka server pulsa, membuat server pulsa tuh aplikasi yang cocok yang digunakan tuh apa gitu. Tapi untuk pemula menurut saya ini cukup cocok. Tapi untuk lebih advance atau lebih detail lagi mungkin agak kurang karena fiturnya ya memang gak terlalu detail. Tapi nggak tahu kemarin ada updatean terbaru, saya nggak bisa update karena saya masih versi free, jadi ya apa adanya lah. Kemudian ini nama bank, saya menempatkan hanya memasukkan satu bank BCA karena saya hanya memiliki satu bank. Kemudian pesan broadcast ini untuk mengirimkan pesan ke outlet sekaligus, ini digunakan untuk pesan broadcast.
Kemudian database. Nah, ini database ini ketika kita menginstal otomatis kita harus menyiapkan atau membuat database dulu. Kemudian setiap transaksi dan semacamnya itu kita backup ke database atau akan tersimpan di database. Itu fiturnya. Kemudian di samping sini ada fitur-fitur lain seperti pertama SMS sender. Ini totalnya ada 5, tapi yang saya pakai sekarang cuma 1 karena saya mau pakai multi chip, jadi ya 1 juga cukup sih kayaknya, kecuali memang saya memiliki vendor multi chipnya banyak. Kemudian XMPP nya hanya disediakan 3, tapi nggak tahu kalau versi lisensi advance itu berapa. Dan Telegram 1, WA 1. Nah, untuk ini saya belum coba fiturnya seperti apa karena saya juga belum tahu ini flow-nya kayak gimana. Kemudian ini untuk transaksi terminal GSM ada 6. Ini kalau misalkan pakai one chip atau satu chip satu provider nih bisa, misalkan ini Indosat, Telkomsel, Tri, XL Axis digabung misalkan, atau XL Axis memang bisa, ini Smartfren. Kemudian ini untuk terminal XMPP atau Jabar ada 3. Ini web saya belum pernah coba. Untuk IP juga saya belum pernah coba, tapi infonya untuk penerimaan terminal tuh bisa via IP, cuman kita harus memiliki IP statik terlebih dahulu atau kita harus memiliki IP public. Kemudian ini fitur backup database. Contohnya ini saya backup per 120 menit. Kenapa jangkauannya lama? Karena saya transaksi belum begitu banyak, makanya jadi sekitar 2 jam baru nge-backup database. Kemudian ada fitur transaksi. Ini nggak ada tulisannya sih. Ini nggak saya pakai untuk auto transaksi karena takutnya ngehit terus ke vendor. Kemudian ini fitur bank udah saya aktifkan. Jadi ketika ada yang ada yang deposit tiket otomatis itu via internet bank. Kemudian ini reserver belum saya coba juga sih untuk ini karena ini berhubungan dengan web. Kemungkinan juga ini harus punya IP public sendiri. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.